Kita akan lanjutkan pembahasan tentang discounted cash flow method. Terakhir kemarin kita sudah membahas menghitung value of the firm, atau yang kalian kenal selama ketika mempelajari capital structure, menghitung VL. Unsurnya ada cash flow, kemudian discount rate, kemudian growth. 4 unsur itu yang utama. Karena untuk menghitung nilai perusahaan atau VL itu adalah present value dari cash flow yang dihasilkan oleh perusahaan atau aset perusahaan di masa yang akan datang. Oke. Nah, setelah kita tahu bahwa detailnya kita perlu cash flow, kita perlu growth, kita perlu discount rate, baru kemudian kita mempelajari detailnya. Cash flow itu yang disebut free cash flow to the firm, bagaimana cara menghitungnya. Growth itu bagaimana cara menghitungnya, kemudian discount rate-nya menggunakan RWACC, bagaimana detail cara menghitung RWACC. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke metode yang berikutnya, ada pertanyaan mungkin? Menghitung VL, menghitung value of the firm. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan menghitung S. Jadi kalian mengenal metode yang kedua ini di capital structure ketika kalian menghitung S, ya, atau equity. Kita menyebutnya market value of equity. Disebut market value karena nilai S ini akan digunakan sebagai patokan untuk menentukan harga saham yang diperjualbelikan di pasar atau di bursa efek. Kalian sudah mempelajari harga per lembar saham itu adalah nilai S, total equity market value dibagi dengan jumlah lembar saham beredar gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghitung S. Karena S itu adalah porsi untuk stockholders, bagian untuk stockholders, maka dua unsurnya, cash flow dan discount rate-nya adalah discount rate yang berhubungan dengan stockholders, gitu ya. Sehingga cash flow-nya adalah cash flow to equity, di sini kalian lihat. Kemudian discount rate-nya cost of equity, di sini ya. Kalian mengenalnya selama ini sebagai RS atau R0 kalau dia tidak berutang. Tapi hampir semua perusahaan sebagian besar itu berutang, sehingga kita gunakan RS. Nah, cash flow to equity kalian mengenalnya selama ini sebagai earning after tax gitu ya. Sehingga untuk perpetuity, waktu kita belajar capital structure, kalian menggunakan rumus earning after tax dibagi dengan RS. Ini kasus perpetuity. Nah, earning after tax itu konsepnya adalah operating income, EBIT, dikurangi dengan interest. Jadi selalu after interest. Kalau kita berbicara tentang stockholders, karena kewajiban perusahaan harus didahulukan kepada pembayaran bondholder ya, untuk pembayaran interest maupun pembayaran utang pokok. Sehingga setelah membayar interest, kemudian dikurangi dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan, TC-nya, baru sisanya itu adalah untuk bagian stockholders. Itu kita menyebutnya sebagai earning after tax. Nah, earning after tax itu padanannya adalah net income. Siapa yang lupa bahwa menghitung S dalam untuk perpetuity
itu menggunakan C per R, kita menggunakan EAT per RS. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Baik, kalau tidak ada, berarti kalian memahami bahwa cash flow untuk pemegang saham atau kita sebut free cash flow to equity, dasar perhitungannya adalah net income atau earning after tax ya. Berbeda dengan free cash flow to the firm. Kalau kita menghitung VL, dasar perhitungannya adalah EBIT. Sementara untuk pemegang saham, untuk value stock value, nilai equity, market value-nya perhitungannya dimulai dari net income. Cash flow-nya itu setelah menghitung pembayaran bunga dan pembayaran pajak. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Penjelasannya saya ulang seperti kemarin. Jika hanya earning after tax saja, maka perusahaan itu tidak akan tumbuh di masa yang akan datang. Earning after tax-nya akan konstan. Itu kenapa kita bisa menggunakan rumus PV sama dengan C per R. Karena diasumsikan C-nya konstan, sama terus sampai dengan perpetuity, dan discount rate-nya konstan. Tapi masalahnya perusahaan itu tidak, dan investor terutama tidak mau kalau seandainya earning after tax-nya atau net income-nya konstan. Dia harus menuntut setidak-tidaknya ada pertumbuhan. Nah, seperti cerita yang di value of the firm, jika perusahaan ingin tumbuh, maka perusahaan harus melakukan investasi tambahan. Gitu ya. Dengan adanya investasi tambahan, maka diharapkan EBIT di masa yang akan datang meningkat, net income di masa yang akan datang meningkat dengan pertumbuhan sebesar G gitu. Oke, nanti kita akan bahas G lebih lanjut ya, tapi kemarin sudah kita bahas detailnya. Nah, pertanyaannya bagaimana mendanai tambahan investasi ini gitu kan ya. Nah, tambahan investasi ini itu berasal dari retained earning. Berasal dari retained earning sebagian dan berasal dari utang sebagian. Gitu ya. Saya akan ambilkan contoh. Bagaimana perusahaan mendanai utangnya. Ini adalah additional investment jika ada utang atau leverage ya. Misal suatu perusahaan struktur modalnya adalah 40% utang dan 60% equity. Ini kondisi pertama dari perusahaan. Kalian tahu jika menggunakan metode WACC dan FTE, maka salah satu asumsi pentingnya leverage-nya atau tingkat utangnya itu konstan. Itu artinya perusahaan akan tetap mempertahankan leverage di level 40%. Kondisi keduanya, bagaimana jika perusahaan itu melakukan menambah investasinya. Jika perusahaan ingin menambah investasinya, katakanlah menjadi 150, berarti ada tambahan
sebesar 50. Pertanyaan saya adalah, jika ingin mempertahankan leverage-nya di level 40%, maka pendanaannya berapa dari utang, berapa dari equity? Adit ada? Adityo, Rahmat? Nilai partisipasinya Adit masih rendah ya? Infokan ke Adit ya. Dinda? Ya, Pak. Dinda ada? Dinda, kalau seandainya asetnya bertambah 50, struktur modalnya jika ingin dipertahankan di level 40%, utangnya berapa, equity-nya berapa, Dinda? 40, 110 ya, Pak. Berapa? 40, 110. Coba, apakah utangnya 40% kalau kondisinya seperti ini? Oh, maksudnya. Sebentar. Leverage-nya 40%. 60-90, Pak. Ya, 60. Ya, Pak. 60-90. Mengerti ya, Dinda ya? Yang namanya leverage adalah perbandingan antara utang dengan nilai total aset secara keseluruhan. Itu artinya jika perusahaan ingin menambah asetnya 50, maka perusahaan harus menambah utangnya 20 dan harus menambah equity-nya sebesar 30. Siapa yang tidak mengerti? Di sini dividen policy berhubungan nih. Jika ternyata net income itu nilainya 50 untuk tahun itu, maka perusahaan akan melihat saya perlu kebutuhan tambahan equity sebesar 30 gitu ya. Sehingga dasarnya adalah 50 net income ini, 30 akan disimpan sebagai retain earning untuk memenuhi kebutuhan 30 ini. 20-nya baru dibagikan sebagai dividen. Masalahnya selesai? Belum. Perusahaan harus menambah utangnya 20. Ini adalah tambahan utang. Sampai tahap ini siapa yang tidak mengerti? Dengan tambahan utang 20, 40 jadi 60, dengan tambahan retain earning 30, 60 jadi 90, maka proporsi utangnya tetap dipertahankan di level 40%. Bagaimana kalau seandainya net income-nya lebih kecil dari 30, Pak? Gitu ya. Misalkan cuma 20 net income-nya. Maka 20 akan ditahan semua dalam bentuk retain earning. Nah, sisanya itu akan diajukan sebagai penambahan equity. Bisa mengeluarkan saham baru gitu ya, sehingga akan ada tambahan 30. Setting ini atau kondisi ini setidaknya memberikan gambaran kepada kalian hubungan antara penambahan investasi dengan perubahan struktur modal. Bukan perubahan struktur modal, perubahan saldo pada struktur modal gitu ya. Karena struktur modalnya, nilai leverage-nya akan tetap dipertahankan di 40%. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kalau saya hubungkan tambahan investasi yang besarnya 50 itu berhubungan dengan tambahan utang yang besarnya 20. Ini berasal dari 40% struktur modal dan tambahan equity yang besarnya 30, 60%.
Sehingga patokannya adalah jika perusahaan tetap ingin mempertahankan struktur modal di level 40% tingkat utangnya, maka untuk setiap tambahan investasi, pendanaannya adalah 40% berasal dari utang, 60% berasal dari equity. Apakah itu berbentuk retained earning, apakah itu berbentuk tambahan saham yang dijual baru, tapi proporsi equity itu hanya 60%. Atau 1 minus L-nya. Jadi kalau leverage-nya 40% yang dipertahankan, maka tiap kali ada tambahan aset atau tambahan investasi yang nilainya 100%, maka 40%-nya dari utang, 60%-nya dari equity. Equity holders hanya menanggung 60% dari kebutuhan dana investasi. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau tidak berarti kalian bisa memahami ini. Debt ratio ini adalah yang 40% tadi. Ini adalah L yang sama dengan 40% di contoh. Oke. Sehingga kalian lihat tambahan investasinya kan Capex dikurangi depresiasi. Kenapa dikurangi depresiasi? Kita sudah bahas kemarin, ya. Jadi Capex itu adalah tambahan investasinya, depresiasi itu adalah penurunan nilai dari investasi atau penurunan nilai aset. Jadi secara net, aset itu akan bertambah sebesar Capex dikurangi depresiasi. Nah, dari Capex dikurangi depresiasi atau tambahan investasi ini yang ditanggung oleh pemegang saham hanya 60%-nya, 1 minus 40%. Itu kenapa untuk free cash flow to equity sebenarnya sama. Net income, kurangi capex, tambah depresiasi, kurangi perubahan di net working capital. Hanya karena yang ditanggung oleh equity holders hanya 60%-nya, maka variabel-variabel tersebut atau nilai-nilai tersebut di-adjust dikali dengan 1 minus L atau 1 minus debt ratio-nya. Capex kurangi depresiasi kali 60%. Kemudian setiap kali ada penambahan investasi, maka perlu penambahan net working capital, gitu kan ya. Sehingga ada cash outflow untuk net working capital. Apakah semua ditanggung oleh pemegang saham? Tidak, hanya 60%-nya, 1 minus DR. Oke, jadi lihat ya perbandingannya ya. Free cash flow to equity basisnya adalah net income dasarnya. Sementara kalau free cash flow to the firm, basisnya adalah EBIT kali 1 minus TC. Kalau value of the firm, menghitung VL menggunakan free cash flow to the firm, maka kebutuhan investasinya adalah capital expenditure dikurangi dengan depresiasi. Sementara kalau free cash flow to equity, sama penambahan investasinya adalah kebutuhannya sebesar capital expenditure dikurangi depresiasi, tapi bagian yang ditanggung oleh stockholders adalah 1 minus L-nya atau 1 minus debt ratio-nya. 60% kalau di contoh kita. Begitu juga setiap kali ada penambahan investasi, maka akan ada perubahan net working capital yang diperlukan. Kalau value of the firm keseluruhannya dihitung, sementara kalau free cash flow to equity hanya porsi atau hanya bagian stockholder saja. Itu kenapa dikali dengan 1 minus DR. Ini bukan tanda seru ya, ini 1. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya sebentar.
Lihat PR kalian ya. Kalian bisa berlatih sendiri nih. Nih. Manajemen perusahaan akan mempertahankan tingkat utang perusahaan di level 40%. Dinda, bagaimana saya menghitung FCFE dari soal ini? FCFE ya Pak. Ya. Berarti kan tadi EBIT-nya dikurang capex. Tunggu, lihat-lihat bedanya. Kalau FCFE dasarnya apa? Kalau VL dasarnya EBIT. Tapi kalau FCFE dasarnya apa? Earning after tax Pak. Bagaimana menghitung earning after tax? Dikurangin pajak. Masa dikurang pajak? Earning after tax. Coba kembali ke capital structure-nya. Gimana menghitung earning after tax-nya? EBIT. Terus dikurangi apa? Interest. Kurangi interest. Dapatnya apa? EBIT kurangi interest. Dinda? EBT. Earning before tax. Setelah itu? Itu pajak. Pajak, tax. Earning before tax dikurangi dengan tax, dapatnya? Earning after tax. Earning after tax. Oke, sekarang kan untuk menghitung ini, untuk menghitung free cash flow to equity, dasarnya adalah earning after tax atau net income. Gimana cara menghitung dari sini? Dari data ini berarti. Ini kan dikasih taunya EBIT. EBIT-nya dapat. Oke. Terus EBIT dapat nih. Nah, interest gimana? Interestnya di sini. RB-nya berapa, Dinda? Tumbuhan jangka panjang. RB-nya berapa? Ini 10,34%. yang local authority. Berapa, Dinda? 10,34%. 10,34%. Nah, RB 10,34% ini kali nilai utangnya. Berapa nilai utangnya? Di soal diketahui nggak nilai utangnya? Enggak, Pak. Nah, terus gimana caranya? Ini kan saya perlu RB dikali B. Ini diketahui. Nah, B gimana cara menghitungnya? Bila mempertahankan di 40%. Nah, berarti gimana? B ini berarti 40% kali apa? Total ini. Total apa? Value apa ya? Total jadi soalnya sebentar Pak. Dibalik Pak ya.
Kali apa? VL. Kali VL, total nilai perusahaan, Dinda. Ya, Pak. Artinya kita harus menghitung dulu nih nilai VL-nya. Kan pertanyaan yang ini nih, berapa nilai perusahaan yang di E? Dari pertanyaan berapa nilai perusahaan kan kita bisa menghitung VL. Ya. Kalau VL-nya dapat, balik nih, kalau VL-nya kita dapat, ini yang dari pertanyaan yang E, VL-nya dapat kali 40%, kita dapat B. Ya, Pak. B dikali RB kita bisa hitung interest. EBIT kurangi interest, pajaknya kan diketahui di soal. Berapa level pajaknya? 25%. 25%. Pajaknya diketahui, berarti ini diketahui, earning after tax-nya bisa diketahui, atau net income-nya bisa diketahui. FCFE-nya bisa diketahui. Ya. Siapa yang tidak mengerti? Poin dari saya adalah soal ini variasinya bisa banyak gitu. Ya. Hanya dengan ditambahkan satu keterangan atau ditambahkan satu penjelasan itu bisa muncul satu pertanyaan baru dari soal ini. Oke. Karena sumbernya sama kalau kita lihat ya perhitungan itu. Oke. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Dinda ada pertanyaan atau tidak? Menghitung FCFE. Saya masih bingung pakai yang rate 10,34% itu sih, Pak. Bingungnya di mana? Takut ketukar sama yang 7% di soal. Oke. Kalau yang 7% yang berutang siapa? Dinda. Pemerintah. Pemerintah. Sementara kalau yang 10,34 yang berutang siapa? Kita sih, Pak. Tempat perusahaannya. Perusahaan. RB itu adalah tingkat utang apa? Perusahaan. Interest rate untuk siapa? Perusahaan atau pemerintah? Perusahaan. Perusahaan ya. Ya. Jadi bisa ditentukan sebenarnya ini adalah RB-nya siapa? RB-nya pemerintah atau RB-nya perusahaan, dan yang kita perlukan RB-nya siapa gitu. Ya, siapa? Yang lain ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, sisanya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang namanya growth itu adalah perhitungan dari retention rate, berapa banyak retain earning atau berapa banyak net income yang ditahan oleh perusahaan dikali dengan return on equity-nya. Ini kita sudah bahas kemarin, gitu ya. Jadi G-nya adalah retention ratio dikali ROE. Berbeda dengan di value of the firm, VL. Reinvestment rate adalah berapa tambahan dari asetnya. Sementara kalau ini adalah berapa tambahan dari retain earning-nya, retention ratio itu. Berapa persen dari net income yang ditahan dalam bentuk retain earning. Kalau ini adalah berapa tambahan asetnya. Kalau di sini, karena retain earning itu berasal dari net income yang merupakan klaim bagi stockholders, maka tingkat pengembaliannya adalah return on equity atau RS. Sementara di sini, karena ini ada tingkat pengembalian dari aset yang sumber dananya ada dua, utang dan saham, maka cash flow dari aset itu yang memiliki klaim adalah bondholder dan stockholders, sehingga pengalinya atau return yang diinginkannya harus dihitung dari RWACC, return on capital. Jadi berbeda ininya ya, discount rate yang digunakan atau R yang digunakan. Tapi menggunakan data yang sama, maksudnya RS di sini harus sama dengan RS yang digunakan ketika kita menghitung RWACC.
tidak boleh berbeda. Ya. Ini ya, cost of equity, RS. Jadi kita berbicara kalau perusahaannya sama, RS-nya sama, mau digunakan untuk FCFE maupun digunakan untuk menghitung VL, RS yang digunakan ya sama. Hanya untuk VL, RS harus dihitung dulu untuk mendapatkan RWACC-nya. Jadi digunakan untuk menghitung RWACC. Kalau di sini langsung menggunakan RS. Pendekatannya sama, kalau RS menggunakan CAPM, RF ditambah beta, RM dikurangi RF. Beta itu yang di-adjust menggunakan financial leverage. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi kalian tahu kemarin meng-adjust-nya adalah ini ya, RS, beta equity sama dengan beta aset atau unlevered beta kali 1 ditambah 1 minus TC B per S-nya gitu ya, untuk adjustment. Kita akan bahas di latihan soal nih, untuk meng-adjust beta. Untuk menghitung S atau menghitung market value of equity, ada pertanyaan atau tidak rumus-rumus yang digunakan? Bapak, Ya. Bapak boleh dijelasin yang apa tuh alurnya gitu loh. Jadi ntar yang awal harus kita cari itu apa sampai dapat value of equity-nya. Jadi yang dicari itu adalah pertama cash flow, free cash flow to equity-nya. Itu harus dicari dulu. Itu harus dicari dari T1 sampai T hingga. Kalau di soal ini berarti di sini nih harus dicari. Sama alurnya seperti menghitung value of the firm. Free cash flow to the firm tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, tahun keempat berapa, tahun kelima berapa, tahun keenam berapa. Tahun ke-7 dan seterusnya diasumsikan kan ada pertumbuhan sebesar 4%. Berarti setelah itu tumbuh 4%. Itu tahap pertama, menghitung free cash flow-nya. Free cash flow to the firm untuk VL, free cash flow to equity untuk S. Setelah itu menghitung G-nya. Kalau di sini G sudah langsung diketahui 4%. Kalian tidak harus menghitung lagi G-nya berapa. Tapi di beberapa soal akan diketahui, misalkan retention ratio-nya berapa, return on equity-nya berapa, sehingga nanti kalian harus menghitung dulu G-nya berapa. G itu adalah pertumbuhan FCFE mulai dari tahun, misalkan cash flow detailnya kita buat 5 tahun. Setelah 5 tahun sampai hingga, level growth-nya berapa? Nah, itu menggunakan G yang expected growth ini. Gitu. Kalau dalam soal ini, detail dari cash flow kita hitung dari T1 sampai T5 saja. Mulai dari T6 dan selanjutnya diasumsikan G-nya adalah 4%. Itu guna dari G. Tahap yang selanjutnya adalah menghitung discount rate. Kalau flow to equity, kita hitung RWACC. Berarti dihitung RS-nya berapa, RB-nya berapa, proporsinya berapa, hitung RWACC berapa. Kalau tidak jelas cara menghitung RWACC bagaimana, lihat bagian ketika belajar capital structure. Terutama di bagian static trade-off, di sana ada cara menghitung RWACC. Cara kalau menggunakan menghitung S, menghitung nilai equity, maka yang dihitung adalah RS. Kalian sudah belajar RS itu bisa pakai Modigliani-Miller, bisa pakai CAPM, nanti ada juga metode yang namanya APT, kemudian Fama Friends yang empirical, macam-macam. Tapi yang paling banyak digunakan adalah menggunakan metode CAPM, menghitung RS-nya. Cara menghitung RS menggunakan CAPM, lihat lagi tuh kayak apa waktu kita belajar capital structure, waktu belajar static trade-off. Kasus Boeing tuh kita pelajari RS. Setelah dapat FCFE, setelah dapat growth mulai dari tahun ke FCFE tahun ke-6 sampai hingga dapat discount rate, itu sama dengan dapat FCFF, dapat growth dari tahun ke-6 dan selanjutnya, dapat RWACC. Maka step yang terakhir adalah mempresent value-kan cash flow tersebut. Present value dari cash flow tersebut, kalau present value dari FCFE menggunakan
RS akan dapat value of equity atau S. Mempresent value-kan FCFF menggunakan RWACC, kita akan dapat VL, value of the firm. Tadi Dinda yang bertanya ya. Enggak, Pak. Udah, Ika. Pak. Jelas Udah. ya Ika ya? Iya, makasih, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misalnya kita menghitung menggunakan yang firm valuation, kan kita udah dapat VL. Ya. Kemudian begitu kita sudah tahu debt ratio, kan kita berarti bisa tahu langsung berapa B dan S. Betul, betul. Mungkin ada nggak mungkin kita beda dapatnya dari perhitungan VL itu dengan kita menggunakan FCFA untuk nyari S-nya, Pak? Kalau metodenya konsisten, seharusnya tidak. Kalau kita menggunakannya secara konsisten ya, seharusnya tidak. Ya, mungkin kalau ada pembulatan atau ada apa namanya ketidakkonsistenan dalam data mungkin menghasilkan perbedaan. Tapi secara teori harusnya sama, ya. Karena ini ya, masih ingat waktu kita belajar menghitung VL, itu kan bisa VL sama dengan VU plus TCB, gitu kan ya. Bisa juga VL sama dengan B plus S, gitu. Nah, misalkan kita ingin VL-nya VU plus TCB, ini dapat VL. Setelah itu VL dikali dengan L-nya, itu pasti sama dengan B. Jadi, metode ini akan konsisten. Ya. Itu adalah latihan capital structure kita yang ketika berbicara debt to equity ratio. Kan ada perbandingan berapa debt-nya, berapa equity-nya gitu kan ya. Proporsinya akan tetap konsisten. Sehingga kalau kita dapat VL dulu gitu ya, menggunakan FCFF, ini dihitung dari FCFF, kemudian dikali proporsi yang 40% L-nya, pasti akan dapat B yang sama dengan kalau seandainya VL yang B plus S-nya dikali. Atau di soal gitu ya, misalkan ini, di slide ini kan dibilang nih, sudah dapat value of the firm, VL, dikurangi value of debt sama dengan value of equity gitu ya. Jadi sama saja kalau misalkan kita dapat VL dulu, dikali L dapat B, kemudian VL dikurangi B, itu akan sama dengan S. S ini seharusnya sama dengan ketika kita mempresent value-kan FCFE menggunakan RS. Ya. Jadi pada prakteknya, Andra, tergantung dari data yang tersedia apa gitu, yang kita miliki. Kalau data yang tersedia itu atau data yang kita miliki itu untuk menghitung VL dari FCFF, maka kita hitung VL dari FCFF. Setelah kita menghitung VL-nya, maka menggunakan leverage-nya kita bisa menghitung berapa B-nya, berapa S-nya. Kalau seandainya FCFF nggak bisa dihitung, datanya kita tidak dapat gitu misalkan karena satu dan lain hal. Tapi yang kita bisa hitung adalah FCFE-nya. Maka kita bisa hitung dari S-nya dulu. Setelah kita menghitung S-nya, dengan memperhatikan atau dengan mempunyai data bahwa perusahaan akan mempertahankan di level 40% utangnya, maka S bisa kita hitung S-nya, kita bisa hitung B-nya, VL-nya juga bisa dihitung setelah itu. Ya. Karena pertanyaannya kan bisa dibalik, misalkan kita menghitung FCFE, dapatnya ya datanya. Berarti kan hitung dapatnya S, gitu kan ya. Kalau seandainya dengan informasi bahwa L sama dengan 40%, gitu kan ya, ketika kita menghitung S ini, maka dari L 40% dengan nilai S, maka kita bisa hitung B. Dari sini menggunakan flow to equity method, kita bisa hitung VL. B-nya berapa, S-nya berapa, VL-nya dapat kita gitu. Ya. Jelas, enggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kalau konsisten metodenya itu bisa. Itu kenapa di ROS waktu kita belajar capital structure disimplifikasi. Ya, perhitungannya supaya
kalian bisa melihat bahwa mau menggunakan VL sama dengan VU plus TCB, mau pakai FCFF atau menggunakan VLBS-nya dulu dihitung, hasilnya akan sama persis. Mungkin pada prakteknya karena ketika menginput itu datanya tidak konsisten atau pembulatan atau ada miss data yang kita masukkan, datanya nggak sama gitu ya, itu yang menyebabkan hasilnya mungkin sedikit berbeda. Tapi seharusnya dari sisi perhitungan teorinya, teori perhitungannya seharusnya sama hasilnya. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Pak, saya ada mau pertanyaan tanya satu. lagi, Pak. Silakan. Siapa dulu? Mas Indra dulu. Boleh, Mbak Dinda. Saya Dinda. dulu. Itu Pak mau mastiin yang kalau misalnya nanti di soalnya nggak dikasih tahu perubahan net working capitalnya. Itu kita ngejumlahin current asset tambah current liabilities tahun berjalan dikurangin tahun sebelumnya gitu, Pak. Betul. Oh. Jadi yang namanya perubahan net working capital adalah karena kan di tahun 0 ada current asset dikurangi current liability gitu kan. Itu berarti net working capital T0. Nanti di tahun pertama ada current asset, current liability-nya juga kan ya? Iya. Berarti ada net working capital tahun pertama gitu kan ya? Selisih antara net working capital tahun pertama dengan net working capital T0 itu adalah changes net working capital T1 gitu. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi ada beberapa kasus yang tidak diberikan perubahannya langsung, current asetnya berapa, current liability-nya berapa. Nah, kalian harus menghitung nih current asset, current liability untuk tiap tahun. Sehingga dapat net working capital setiap tahun. Setelah dapat net working capital setiap tahun, maka selisih dari tahun ke tahun itu adalah changes in net working capital. Yang harus kalian perhatikan adalah tanda. Ya. Kalau T1 net working capital-nya lebih tinggi dibandingkan dengan T0, artinya kan net working capital-nya meningkat, gitu ya? Iya, Pak. Cash flow-nya positif atau negatif kalau net working capital-nya meningkat? Positif. Pelan-pelan. Current asetnya lebih gede deh. Ya. Kalau current asetnya lebih tinggi, net working capital-nya lebih tinggi nih. Iya, aset lebih tinggi berarti cash flow kita keluarnya lebih banyak. Keluar, betul. Jadi itu negatif tandanya. Negatif, ya, Pak. Jadi kalau net working capital-nya meningkat, itu cash outflow. Kalau net working capital-nya turun, itu cash inflow artinya. Ya, oke, Pak. Ya. Silakan. Indra ya? Ya, izin tanya Pak terkait terminal value. Ya. Kalau terminal value itu kan cash flow saat tingkat pertumbuhannya konstan secara perpetual. Betul. Tapi misalnya kita kan berarti harus bikin dulu beberapa tahun cash flow detail. Apakah mungkin cash flow pertama yang kita buat itu langsung kita asumsikan dia terminal value, Pak? Nah, biasanya tidak, Indra. Kalau seandainya kita diketahui data detail untuk 5 tahun, berarti 1-5 itu tidak ada polanya, tidak ada growth-nya tidak konstan selama 5 tahun itu. Jadi bisa tumbuh dari tahun ke tahun. Kalau FCFF ya di sini ya, kasusnya ya itu bisa beda-beda untuk 5 tahun. Pak, itu misalnya itu kan dia sudah proyeksi itu Pak ya, dari 2020 ke 2025 Pak ya? Betul. Kalau misalnya kita baru mau mulai bikin penilaian, itu kan kita harus proyeksi dulu sendiri. Betul. Apakah mungkin kita dari 2020 itu sudah mikir, oh ini kayaknya akan konstan ke depan? Itu nggak boleh berarti Pak? Bisa. Tapi kalau seandainya konstan dari 1, sudah konstan semuanya gitu ya, kalau semuanya sudah konstan dari tahun pertama sampai dan seterusnya, maka nggak usah dibuat 5 tahun kemudian dipecah 6 dan seterusnya gitu. Karena biasanya
Kalau yang namanya FCFF atau FCFE atau apapun itu cash flow-nya gitu ya, dia akan mengikuti pola yang berbeda biasanya, ya. Jadi ada yang misalkan 1 sampai 5 itu dia cash flow-nya akan seperti ini gitu. Tapi kemudian 5 dan seterusnya sampai hingga dia misalkan konstan. Ada juga yang tumbuh dengan 4%. Gitu. Ada yang misalkan beda. Gitu ya. Bisa juga tahun 1 sampai ke 5 belum tentu dia tingkat pertumbuhannya konstan seperti ini. Bisa juga 1 sampai 5 itu fluktuatif. Cash flow-nya segini, naik segini, turun segini, naik lagi, turun sampai 5 gitu misalkan. Baru setelah tahun kelima konstan diasumsikan. Kalau dia konstan berarti dia akan meningkat ini. Gitu. Yang paling sering saya temui adalah yang kasus yang ini, yang seperti ini. Jadi cash flow dari 1 sampai 5 itu tidak ada pola. Tidak bisa dianggap ada growth-nya gitu. Ya. Jadi kalau tadi misalkan Indra nanya ya, EBIT-nya kan ada polanya diproyeksikan gitu kan ya. Capex-nya mungkin memiliki pola yang berbeda dengan EBIT. Depresiasi mungkin sesuai dengan Capex, tapi perubahan net working capital-nya mungkin tidak gitu misalkan. Sehingga tiap-tiap komponen ini kan punya pola yang berbeda-beda. Ketika polanya berbeda-beda, maka dari 1 sampai ke 5 mungkin saja FCFF-nya tidak punya pola gitu. Sehingga harus dihitung satu-satu FCFF-nya. Ya. Kecuali kalau dari awal ditetapkan bahwa dari 1 sampai per perpetuity dia growth-nya adalah 4%. Jadi nggak perlu lagi kita mendetailkan tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, tahun keempat berapa, tahun kelima berapa. Ya. Menjawab nggak, Ndra? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, yang terakhir adalah menghitung S menggunakan dividen. Oke. Nanti ada penjelasan sebenarnya. Kapan kita menghitung S menggunakan FCFE, kapan kita menghitung S menggunakan dividen. Salah satu yang paling jelas adalah metode ini, metode dividen, bisa digunakan kalau kita menghitung harga per lembar saham. Jadi dividennya adalah dividen per lembar saham yang kita hitung, gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan harga per lembar saham. Biasanya menggunakan metode dividen ini. Kemudian yang kedua, perbedaannya dengan FCFE adalah tidak semua perusahaan itu membayarkan dividen. Jika perusahaan secara konstan membayarkan dividen, maka kita bisa menggunakan equity valuation cash flow-nya menggunakan cash flow dividen. Sementara kalau perusahaan tidak membagikan dividen, maka bukan berarti nilai equity-nya 0 gitu. Kita bisa menggunakan cara alternatif, yaitu menggunakan pendekatan free cash flow to equity. Sebenarnya yang paling tepat adalah menggunakan dividen. Kenapa? Karena dividen adalah real cash yang diterima oleh stockholder sebenarnya. Ya. Sementara kalau free cash flow adalah masih estimasi. Estimasi berapa yang akan dibagikan dalam bentuk dividen. Apakah besarnya seperti itu? Besarnya sebesar FCFE belum tentu. Ya. Bisa saja perusahaan itu memutuskan untuk yang ditahan sebagai retain earning lebih besar dibandingkan dengan retention ratio yang kita hitung. Net income-nya 100, retention-nya menurut kita 80. Berarti kan 80 bentuknya retain earning, 20 dividen.
Belum tentu perusahaan menahan 80 membayarkan 20 gitu kan ya. Bisa saja dia punya pola yang berbeda. Tapi kalau seandainya ada data dividen, maka ada alternatif yang berikutnya yang kita bisa gunakan adalah DCFF menggunakan dividen. Kembali lagi secara konsistensi variabel yang kita gunakan atau konsistensi input yang kita gunakan untuk menghitung value of equity, maka kalau karena dividen itu dibayarkan kepada pemegang saham, maka cash flow-nya adalah cash flow ke pemegang saham, dalam hal ini dividen gitu ya. Growth-nya sama dengan growth FCFA, kita menggunakan retention ratio dikali ROE. R-nya juga sama, karena kita bicara sama nih, kita bicara S nih. Hanya bedanya, yang satu cash flow-nya adalah FCFA, yang satu cash flow-nya adalah dividen. Cuma itu bedanya. Bagaimana menghitung dividen? Perbedaannya satu-satunya adalah di sini net income dikali payout ratio. Ya. Payout ratio itu adalah berapa persen yang dibagikan. Kita sudah bahas payout ratio kemarin ya. Jadi payout ratio dan dividen dan retention ratio ini berhubungan nih. Ini berhubungan dengan ini. Retention rate sama dengan 1 dikurangi dividen payout ratio. Jadi kalau net income-nya dihitung 100%, 40%-nya sebagai payout ratio, maka 60%-nya adalah retention ratio. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Lihat ya, terminal value pada periode ini saya hanya komentar tentang rumus ini ya. Ini kan rumusnya adalah PV0 sama dengan C1 per R dikurangi G. Ya. Ini rumus waktu kita belajar time value of money. Jadi, terminal value pada periode N, TN, adalah dividen pada periode N plus 1. Jadi, satu periode setelahnya. Jadi, kalau kita menghitung present value pada T0, cash flow-nya harus cash flow pada T1. Dibagi dengan R dikurangi G. R-nya adalah menggunakan cost of equity atau RS. G-nya adalah G pada periode N-nya berapa gitu ya. Oke. Itu kenapa kalau di sini diperlukan perhitungan sampai dengan cash flow T6. 6 sampai tak hingga itu cash flow-nya, maka kita bisa mempresent value-kan pada untuk nilai pada T5. Mundur dia satu periode. Oke. Ya. Metode yang ketiga, menghitung equity menggunakan cash flow-nya dividen. Ada pertanyaan atau tidak? Yang lainnya sama. Kalau jelas, berarti kita tinggal menyelesaikan beberapa hal saja. Oke. RS, bagaimana menghitung RS? Sekarang kita detail pada discount rate ya. Discount rate kan ada RB, ada RS, ada RWACC. RS sekarang. RS yang paling banyak digunakan adalah CAPM. Ada juga metode yang dikembangkan oleh Ross yang namanya APT. Ini di luar scope dari silabus. Kalau kalian berkeinginan mempelajari metode APT atau multifactors gitu, kalian bisa
lihat video, ada satu video khusus membahas tentang ini ya, 3 metode di CAPM, APT, sama RS itu ada di bagian investasi, IPM, investasi dan pasar modal. Di sana akan dijelaskan detail kenapa rumusnya CAPM seperti ini, kenapa rumusnya APT seperti ini, kenapa Frama Friends yang multifactors itu rumusnya seperti ini, gitu ya. Tapi untuk kelas ini yang diperlukan hanya yang CAPM saja. RS sama dengan RF ditambah beta RM dikurangi RF. RM dikurangi RF itu sering juga disebut sebagai market risk premium. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk menghitung RS? Detail atau teknis bagaimana menghitung RS kalian bisa lihat ketika kita membahas Boeing pada saat kita membahas capital structure, ya. Ada yang namanya beta levered, ada yang namanya beta unlevered. Jadi beta levered itu adalah beta unlevered dikali 1 ditambah 1 minus TC B per S. Gitu. Jadi perusahaan yang berutang levered itu pasti lebih tinggi risikonya dibandingkan dengan perusahaan tidak berutang atau beta unlevered. Tahu dari mana? Lihat ini, B per S. Jika perusahaan utangnya makin tinggi, B per S-nya makin tinggi, maka komponen ini makin besar sehingga beta levered akan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan beta unlevered. Beta unlevered sering juga disebut dengan beta aset. Karena beta aset adalah beta dari cash flow yang dihasilkan oleh aset yang tidak terpengaruh dari struktur modal. Jadi sering juga disebut dengan beta aset. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Oke, nanti kita akan gunakan rumus ini ketika kita mengerjakan soal yang ini ya, soal asistensi. Oke. Bagaimana kita menghitung beta? Konsepnya itu adalah beta itu kan menunjukkan risiko dari cash flow yang dihasilkan oleh perusahaan gitu ya. Jadi yang pertama itu cyclicality atau nature dari produk sebenarnya. Karena tergantung dari penjualan yang dihasilkan perusahaan. Ada perusahaan yang menjual produknya itu fluktuatif penjualannya. Di bulan-bulan tertentu tinggi penjualannya, tapi di bulan-bulan yang lain itu rendah penjualannya, sangat fluktuatif. Semakin fluktuatif revenue yang dihasilkan, di-generate dari penjualan, maka beta perusahaan itu akan semakin tinggi. Jadi perusahaan bandingkan ya, kalau di sini itu misalkan penjualannya gini. Bandingkan dengan perusahaan yang penjualannya lebih stabil. Perusahaan merah itu akan memiliki beta yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan biru. Kenapa? Karena revenue dari penjualan produknya, revenue pada income statement-nya itu lebih fluktuatif yang merah dibandingkan dengan yang biru. Oke. Kemudian untuk financial leverage, perusahaan yang makin tinggi utangnya, ini tadi sudah kita bahas ya, makin tinggi utangnya, maka betanya akan semakin tinggi.
Jadi misalkan ada perusahaan yang utangnya 60% sama perusahaan yang utangnya 40%. Maka betanya yang 60% utangnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang utangnya 40%. Kenapa? Karena yang 60% itu B per S-nya lebih tinggi. Itu financial leverage. Dan yang ketiga, ini adalah perbandingan antara fixed cost dan variable cost. Jadi yang namanya operating leverage, jadi ada dua ya, operating leverage dan financial leverage. Kalau yang operating leverage, itu kita bicara berapa variable cost-nya, berapa fixed cost-nya. Perusahaan yang variable cost-nya lebih tinggi, artinya kalau misalkan dia mengalami masalah atau kondisinya sedang sulit, maka variable cost-nya itu kan bisa dihemat. Jadi kalau penjualannya turun, maka variable cost-nya juga akan turun, gitu kan ya. Jika penjualannya naik, maka variable cost-nya akan naik. Sehingga misalkan perusahaan kemarin dalam kondisi pandemi, nilai penjualannya turun, maka variable cost-nya akan turun. Berbeda dengan fixed cost. Kalau fixed cost, mau nilainya tinggi penjualan, mau penjualan rendah, fixed cost-nya itu akan tetap harus dikeluarkan. Sama saja dengan financial leverage, interest itu perusahaan mau untung, mau rugi, interest expense-nya itu fix, harus dibayar terus. Jadi analoginya, kalau perusahaan itu utangnya tinggi, maka fixed cost untuk financingnya tinggi. Kenapa dia disebut fixed cost? Karena mau untung mau rugi, interest expense harus tetap dibayarkan. Dari sisi operasional, ada juga yang komponen variable cost dan fixed cost gitu ya. Gaji direksi, gaji administrasi itu adalah fixed cost. Depresiasi itu fixed cost. Mau perusahaan beroperasi, mau perusahaan tidak beroperasi, mau penjualan rendah, mau penjualan tinggi, fixed cost harus tetap keluar, harus tetap dibayarkan. Variable cost itu tergantung. Kalau misalkan raw materials gitu, kalau nggak produksi ya berarti variable cost-nya dia nggak akan terpakai gitu kan. Sejalan dengan financial leverage, makin tinggi bagian komponen fixed cost-nya, maka perusahaan makin berisiko. Jadi perusahaan yang komponen fixed cost-nya lebih tinggi, betanya akan lebih tinggi. Ya. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jadi nanti menggunakan analogi fixed cost yang di financing, interest sebagai fixed cost, maka beta yang equity istilahnya itu sama dengan beta aset 1 ditambah B itu adalah fixed cost. Ini adalah fixed cost per variable cost. Artinya perusahaan yang fixed cost-nya makin tinggi, maka beta equity-nya akan semakin tinggi. Pertanyaan yang lain, kenapa tidak di-adjust dengan 1 minus TC? Karena baik variable cost maupun fixed cost itu kan komponennya sebelum pajak dua-duanya. Jadi kalau mau di-adjust, fixed cost dikali 1 minus TC, variable cost di-adjust juga dikali 1 minus TC. Karena pembilangnya di-adjust 1 minus TC, penyebutnya di-adjust 1 minus TC bisa dicoret. Jadi nggak ada efek pajak sebenarnya di sini. Hanya ingin menunjukkan bahwa perusahaan yang komponen fixed cost-nya lebih tinggi itu lebih berisiko.
Ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kalau tidak, ini ya, ini yang tadi sudah dibahas nih. Beta equity yang unlevered sama dengan yang pure bisnis beta, yang ini apa namanya, beta perusahaan yang tidak apa namanya, yang apa namanya, yang benar-benar berasal dari siklus ininya, nature of produknya yang pertama ini, jas dengan 1 ditambah FC per VC, ini dia, menggunakan rumus yang apa, yang ini, yang biru ya. Jadi tahapannya adalah kita hitung beta, dihitung dari siklus cyclicality dari revenue-nya. Setelah kita mendapat beta ini, maka berikutnya tahapan yang selanjutnya betanya di-adjust terhadap komponen variable cost sama fixed cost-nya. Jadi ini tahap pertama, ini tahap kedua nih. Setelah itu baru di-adjust lagi dengan apa namanya, tingkat utangnya. Dari nomor 1 itu yang disebut Damodaran sebagai pure business beta. Pure business beta ini itu yang di-adjust dengan 1 plus FC dibagi VC untuk dapat unlevered beta. Jadi supaya konsisten dengan slide-nya, ini saya hapus ya. Saya ganti ini unlevered PB, pure business. Sebentar. Ini, sorry. Ini PB, pure business. Dari perhitungan pertama kita dapat beta pure business. Beta pure business di-adjust dengan fixed cost plus variable cost-nya dapat beta unlevered. Setelah itu, ini berarti dibalik gambarnya. Setelah dapat beta unlevered, di-adjust dengan level utangnya, akan dapat beta yang levered. Ya. Ini masalahnya. Fixed cost sama variable cost itu sangat sulit untuk dapat informasinya. Ya. Itu kenapa kalau di soal-soal kalian adjustment-nya hanya langsung di sini nih, di financial leverage. Ya. Diasumsikan beta ininya pure business dan beta unlevered-nya, beta pure business sudah diketahui, unlevered-nya biasanya kalian cari nanti, sehingga di adjust-nya hanya financial leverage. Oke.
Ini adjustment untuk financial leverage sudah kita bahas. Oke, sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, cash flow ini ya. Ini semuanya sudah hampir semuanya sudah kita bahas. Nah, ini kalau untuk perusahaan ini mengulang saja ya. Kalau untuk perusahaan EBIT kali 1 minus TC, kurangi capital expenditure, kurangi depresiasi, perubahan net working capital FCFF. Oke. Untuk equity bisa net income. Nah, ini beda nih. Lihat ya. Intinya adalah tambahan investasi itu yang dihitung hanya yang porsi dari pemegang saham. Gitu. Oke. Tambahan investasinya kan selalu capital expenditure kurangi depresiasi ditambah dengan perubahan di non cash working capital, net working capital, gitu kan ya. Nah, masalahnya kalau yang pendekatan pertama menggunakan persentase. Ini kemudian dikali dengan 1 minus L gitu ya. Karena itu yang hanya porsinya pemegang saham gitu. Nah, bisa juga ini kan rumusnya ini dikurangi principal repaid tambahan utang ya. Jadi gini, kalau misalkan saya perlu 100 ini yang di atas. Tambahan investasinya ini sebenarnya mudah dipahami, hanya dia menggunakan metode yang berbeda saja sebenarnya. Tambahan investasinya 100. Katakanlah tadi L-nya 40%, gitu kan ya? Berarti kan porsi pemegang sahamnya hanya 60%. Maka tambahan investasi yang mengurangi net income itu dikurangi 100 kali 1 minus 40%. Jadi dikurangi 60. Net income-nya dikurangi 60. Kenapa? Karena harus disisihkan, pemegang saham harus menyisihkan 60 untuk membiayai tambahan investasi yang 100. Sampai situ ada apa namanya? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau menggunakan persentase. Nah, kalau menggunakan metode ini, tambahan investasinya 100. Ini kan ada minus sama minus ya. Ada utang yang dikeluarkan baru. Berapa besarnya? 40. Berarti kalau investasinya yang diperlukan 100, tapi ada tambahan utang 40, maka yang ditanggung oleh pemegang saham hanya 60. Jadi di sini minus new debt issue. Dengan kata lain, kalau kebutuhan investasinya 100, tingkat utangnya dipertahankan 40%, berarti akan ada tambahan utang yang besarnya 40, gitu kan? $40 ini yang masuk ke perhitungan ini, minus new debt issue. Selain ada pembayaran utang lama yang dilunasi gitu ya, itu minus principal repaid. Oke. Logikanya dari mana nih 40 ini? Misalkan dia membayar totalnya 50. 50 ini 40 untuk investasi baru. Ini dia ya, 40 untuk investasi baru. 10-nya untuk pelunasan utang yang lama.
gitu ya. Berarti sebenarnya dari 50 yang dibayarkan, yang digunakan untuk mendanai investasi baru hanya 40. Itu maksudnya. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Selain harus dikurangi dengan preferred dividend, ini ada tambahan. Karena kita selalu berbicara selama ini, struktur modalnya, S-nya itu hanya satu, common stock, gitu ya. Padahal sebenarnya selain common stock ada preferred stock. Jadi seharusnya net income sebelum dibagikan kepada common stock harus dibagikan kepada preferred stock dulu. Itu kenapa net income kurangi dulu dengan preferred dividend. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Metode yang ketiga, cash flow-nya menggunakan dividen, gitu ya. Kalau yang sebelumnya, kalian belajar bahwa dividen ini dari net income dikali dengan dividen payout ratio. Ya, dikali dividen payout ratio. Tapi ada adjustment-nya, stock buyback. Stock buyback itu adalah kalau perusahaan membeli kembali saham yang beredar. Nah, ini dipelajari di dividen policy. Kalau menurut dividen policy, semua cash flow yang dibayarkan kepada pemegang saham itu adalah sebenarnya pembagian dividen. Dividen itu masuk dividen. Kenapa? Itu kan ada cash keluar perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, berdasarkan konsep itu, stock buyback juga dividen sebenarnya. Kenapa? Karena stock buyback itu sama saja dengan membayar cash flow perusahaan untuk diserahkan atau diberikan kepada pemegang saham. Itu kenapa ada adjustment-nya yang namanya cash flow ke equity investor, tidak saja dividen, tapi juga ada stock buyback. Penjelasannya panjang sebenarnya, yang dividen, yang repurchase yang kalian pelajari di capital structure itu sebenarnya ada cerita lanjutannya. Masih ingat kan capital structure kalian punya yang namanya restrukturisasi, restructure capital structure, atau buyback, share repurchase. Nah, itu ada lanjutannya di dividend policy sebenarnya. Oke. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Ini cash flow-nya ya, kita sudah pelajari. Sama saja konsepnya, hanya angka yang digunakan berbeda. Yang satu menggunakan persentase, kalau ini ya net income ya. Kalau yang FCFE, yang satu pakai persentase, yang satu pakai angka. Jadi dikurangi dengan utang sebenarnya net income-nya ya. Kebutuhan investasinya dikurangi utang. Tetap intinya adalah berapa porsi dari tambahan investasi yang menjadi tanggungan stockholders, yaitu 60 ini. Oke. Ini FCFF, EBIT 1 minus TC, capital expenditure kurangi depresiasi, change in net working capital. Ini adalah kalau ada adjustment, kalau kita menggunakan laporan keuangan, ada beberapa yang harus di-adjust, termasuk leasing gitu misalkan ya. Kemudian research and development gitu ya. Karena research and development itu harusnya capital expenditure, bukan expense. Kemudian operating lease itu seharusnya leasing itu termasuk bukan expense. Jadi harus dikeluarkan dari perhitungan EBIT. Gitu ya. Kemudian financial expense, kalau misalkan ada interest segala macam itu harus dikeluarkan. Karena kita tidak boleh memasukkan biaya dari modal ke dalam cash flow kita. Itu sudah kita pelajari kenapa. Ya. Nah, ini yang tadi kita bahas. Kapan pakai metode dividen, kapan menggunakan cash flow to equity. Gitu ya.
yang benar seharusnya menggunakan dividen, karena yang cash flow sebenarnya yang benar, yang dihitung untuk menilai equity dari perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan kita nggak bisa dapat dividen, atau angka dividen itu tidak merefleksikan cash flow yang sebenarnya. Itu kenapa kita gunakan flow to equity. Itu kenapa dividen itu selalu understated ya, nilainya lebih kecil dibandingkan dengan cash flow to equity. Jadi FCFE, free cash flow to equity, itu sebenarnya menghitung potential dividen, bukan actual dividen ya. Ini sudah kita bahas ya. Bisa menggunakan 1 minus L atau 1 minus debt ratio DR, bisa juga menggunakan berapa utang baru yang dikeluarkan, 40-nya, jadi 60 saja yang menjadi tanggungan pemegang saham. Sudah kita bahas. Ini yang tadi ya, pakai 1 minus DR atau 1 minus L, ini sama saja ya. Di sini dia menggunakan Dow itu untuk ini, jadi sebenarnya ini 1 minus debt ratio yang sama dengan 1 minus L tadi kita bahas, sama sebenarnya. Oke. Estimating growth tadi ya, bagaimana 4% itu dihitung gitu ya. Kita bisa menggunakan rata-rata aritmetik, rata-rata geometrik untuk menghitung growth-nya. Tapi memang growth jangka panjang itu selalu diasumsikan sama dengan pertumbuhan ekonomi atau tingkat inflasi. Biasanya kalau tingkat inflasinya 3% atau 4%, pertumbuhan rata-rata ekonominya 5%, ya biasanya angka itu yang dipakai, 5% atau 4%. Ya. Karena untuk kedepannya berarti pertumbuhan cash flow-nya ya sebesar pertumbuhan inflasi atau pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Gitu. Ini kita bicara terminal value. Bagaimana menghitung terminal value? Yang kita gunakan adalah stable growth model. Jadi misalkan G-nya mulai dari T6 sampai tak hingga katakanlah 4%, maka 4% yang dipakai. Bisa menggunakan liquidation value, jadi berapa nilai jual di akhir tahun ke-6 gitu misalkan. Kalau misalkan perusahaan tersebut dijual. Tapi kembali ke pertanyaannya, bagaimana mengestimasi nilai jual di akhir tahun ke-6? Itu kan juga, tahun ke-5 itu juga sulit ya. Sehingga yang paling banyak digunakan adalah stable growth model. Nih ya, stable growth model cannot exceed growth rate of economy. Jadi kalau tadi disebutkan misalkan pertumbuhan ekonomi 5, itu maksimumnya 5. Biasanya lebih kecil dari 5. Oke. Rumus yang dipakai adalah C1 dibagi R minus G. Pakai FCFE atau dividen model, ini juga ada plus minusnya. Ya. Karena dividen itu cenderung lebih pembayarannya bisa di atas, bisa di bawah, ada rule of thumb. Kapan menggunakan dividen, kapan sebenarnya FCFE yang lebih lebih bisa digunakan gitu ya. Ini ada rule of thumb-nya 80% atau 110%. Kalau seandainya dividennya itu sangat fluktuatif, misalkan pembayar bisa lebih kecil 80% atau di atas 110% FCFE, maka disarankan menggunakan FCFE model. FCFE itu tadi ya yang disebut dengan potensial potensial dividen sebenarnya. Dividen. Ini yang tadi ditanyakan oleh Indra ya. Jadi bisa saja yang namanya growth itu 1-5 kita mengikuti estimasi cash flow, tapi setelah itu tahun ke-6 dan selanjutnya growth-nya dianggap stable.
Bisa juga 1-5 itu ada pertumbuhan growth tertentu gitu, tapi setelah itu tahun ke-6 dan selanjutnya stable. Ada juga yang seperti ini, high growth, 1-3 itu high growth, 4-5 itu masa transisi, mulai tinggi tapi turun, tapi 6 ke atas dia stabil. Bisa juga kayak gitu. Ya. Jadi bisa beda-beda. Tapi biasanya selama growth-nya tidak stable, jadi belum 4% yang dianggap perpetuity, misalkan untuk contoh kedua, 2 stage sama 3 stage, itu akan tetap dihitung 1-5-nya berapa, selanjutnya 6 sampai perpetuity baru dianggap digunakan rumus yang cash flow dibagi R-G itu. Kecuali kalau dari awal T1 sudah dianggap bahwa dia akan growth-nya di level sekian sampai perpetuity ya, berarti udah dari awal kita bisa gunakan rumus C1 per R-G itu gitu. Ya. Tapi kalau tidak, contoh kasus 2 dan 3, itu maka C-nya harus dihitung, C1 berapa, C2 berapa, C3 berapa, C4 berapa, C5 berapa. Ya. Sekali lagi, building block-nya harus konsisten antara cash flow dengan discount rate. Ya. Dividen pakai RS, FCFE pakai RS, FCFF menggunakan RWACC. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai di sana? Ada pertanyaan atau tidak? Jelas ya? Oke. Berarti kalian sudah harus bisa membedakan nanti dari pertanyaan. Yang menjadi tugas kalian adalah menghitung VL-nya, value of the firm-nya, atau menghitung S-nya, value of equity-nya. Jadi kalau kalian yang ditanya adalah value of the firm, maka kalian akan menggunakan FCFF. Kalau kalian diminta untuk menghitung nilai equity, maka kalian menggunakan FCFE. Walaupun sebenarnya dari VL kita bisa hitung S-nya, dari S-nya kita juga bisa hitung VL-nya, gitu ya. Jika struktur modalnya diketahui. Oke. Sebelum kita mengerjakan soal, ada pertanyaan tentang teori DCF-nya? Ya. Kalau tidak, berarti selesai ya bagian untuk teori DCF.